Beliau namanya Burhanuddin. Tapi sebelumnya beliau dapat digelari Syekh Imam yang tinggi, Al-Ustaz Syekh Al-Islam Burhanuddin Al-Aqwaddin. Luar biasa. Jadi ini penjelasan makna dan gelar yang diberi oleh ulama kepada beliau. Sama sekarang ya, seperti Maulana Syekh ya. Seperti Maulana Syekh, beliau digelari ulama kutub. Kutubul Aqtab. Itu gelar beliau. Siapa yang ngasih gelar? Ulama-ulama yang datang dari Maghrib, ulama Mekah, ulama Yaman, semua. Beliau adalah imam dari aulia Allah. Sekarang satu lagi masyayikh kita di sana. Siapa beliau? Tuan Guru Kiai Haji Lalu Anas Hasyri. Beliau digelari dengan Asyairul Ampenani, penyair Ampenan, jago syair Ampenan, Lombok. Berarti satu-satunya yang dapat digelari beliau dengan Asyairul Ampenani, penyair Lombok. Selombok berarti hanya beliau, itu maknanya. Siapa yang beri gelar itu? Ulama-ulama Makkah. Berbangga hati kita bahwa kita punya alim ulama masih yang istiqomah seperti beliau, yaitu mengajarkan ilmu beliau, memberikan ilmu beliau, terus mendidik santri-santri beliau. Ini luar biasa. Dalam usia senja seperti ini, beliau masih gigih giat berusaha betul-betul ingin mengamalkan ilmu beliau dengan mengajarkan santri-santrinya. Tinggal santrinya saja sekarang yang di sana mau belajar kan enggak? Itu beliau luar biasa. Jadi beliau termasuk penyair yang ada di Ampenan, Lombok. Kalau bilang Ampenan semuanya, bukan hanya di Lombok Timur saja, tapi seluruh Lombok. Beliaulah yang merajai. Beliau yang merajai ahli syair, bukan syair bahasa Indonesia saja, tapi bahasa Arabnya. Itu yang meliputi alat-alat yang dipakai, buhur, bahar, timbangan-timbangan ilmu syair. Itu yang dipakai beliau. Nahu, sarafnya masuk semua, mantik, ma'ani, balaghahnya masuk semua. Bukan syair-syair yang lagu dangdut itu bukan. Lagu pop aja. Itu beliau. Ini gelar yang disematkan oleh para alim ulama kepada beliau. Apa kata beliau? Yaqulu kana talabatul ilmi fi zamanil awal. Ketahuilah bahwa penuntut ilmu di zaman dahulu, di zamannya beliau dulu nih. Zamannya siapa? Syekh Burhanuddin Al-Aqwaddin. Itu kata beliau. Pada zamannya dulu penuntut ilmu itu bagaimana? Yufawwiduna umurahum. Mereka selalu berserah kepada guru, tidak mau menentang, tidak mau melawan kata-kata guru. Kenapa yang dipikirkan? Keberkahan ilmunya. Sederhana ilmunya, sederhana. Ilmunya sederhana, kepandaiannya tidak begitu hebat. Tapi kenapa dia mau mendengar kata-kata gurunya? Manut dia, ngikut dia, nunut dia terhadap perintah gurunya. Gimana yang sekarang? Wallahu a'lam. Yufawwidu umurahum.
mereka serahkan urusannya kepada guru. Dalam apa? Hal belajar dan pembelajaran. Loh kan kita nggak belajar Pak ketika kita nggak dengar guru. Tapi dia tetap gurumu. Dan apapun yang disampaikan gurumu itu ilmunya dari dia. Gak mungkin dia menyampaikan apa-apa kalau tidak ada dasar ilmu. Maka disampaikanlah ke telinga kita bahwa ilmu itu tak hanya duduk di kelas formalnya saja, tapi di luar kelas pun ada ilmu dari guru kita. Nah, ini perhatiin ya. Jadi ini yang dilakukan oleh santri-santri dahulu, bahwa apa? Dia selalu menyerahkan urusan perkara belajar dan pembelajaran dengan gurunya. Dia tidak ngatur, sehingga dengan demikian ufawwidu umurahum fit ta'allumi ila ustadihim. Mereka menyerahkan sekali lagi semua perkara belajar dan pembelajaran dengan guru mereka. Wa kanu yasiluna ila maqsudihim wa muradihim. Maka sebab dia taat, maka sebab dia memperhatikan dan ikut perintah gurunya, apa akibatnya? Yasiluna ila maqsudihim wa muradihim. Maka berhasillah, maka sukseslah mereka dengan cara itu. Sampai tujuannya. Apa tujuannya? Ingin jadi presiden, ingin jadi menteri, ingin jadi guru, ingin jadi ulama. Nyampe. Kenapa? Baktinya kepada guru. Lah sekarang enggak kan? Cengengesan. Tahu alif beko aja enggak. Hihihi, cengenges. Ya. Tapi ilmunya apa? Enggak ada. Nah, ini yang susah. Ya. Nah, jadi itulah akibat di mana dia mau mendengarkan kata gurunya, maka apa yang terjadi sebab itu? Yasiluna ila maqsudihim, maka sampailah mereka kepada cita-cita mereka. Itu yang dulu. Sekarang belum tentu. Kenapa? Mengikisnya rasa hormat dan etikamu kepada guru. Oke, cerdas, kok pinter, 36 giga. Orang cuma 8, dia 36. Pinter, cerdas, kalah HP. Mbah Google kalah kau kerjain. Nah, segi hebatnya. Tapi kena satu, akhlakmu, etikamu, memuliakan guru tidak lagi. Nah, ini jadi masalah. Jadi apa? Hampa semua ilmu yang kau dapat. Hampa semua. Jadinya sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Nah, maka sebab itu gimana caranya? Maka dengarkanlah nasihat guru. Wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Irsyad. Ya. Apalagi nasihat dari guru, pemberitahuan dari ustaz. Nah, dengarkan. Yang sampai kau sia-sia aja. 6 tahun kau mondok di sini, tapi tak tahu apa-apa. Kasihan. Nah, jadi belajar betul-betul. Kata guru belajar. Gitu loh. Jadi kalau mau sampai tujuan cita-citamu tercapai, maka ikutilah nasihat guru. Wal ana, akan tetapi sekarang yakhtaruna bi anfusihim, mereka menentukan jalannya sendiri, menentukan kemauannya sendiri ikut. Dia menentukan sendiri. Pak, hari ini kita belajar ya. Hari ini bab 5 bilangnya. Itu sudah bilangnya bab 6. Akhirnya kita mulai bismillahirrahmanirrahim kata guru. Itu sudah Pak bilangnya. Sebelahnya bilangnya. Nah, jadi ini sedikit sekali cara santri sekarang menentukan kemauannya sendiri belajar. Nah, yang satunya apa? Dia tinggal ngikut.
dibuka sama gurunya, mulailah di situ gurunya. Tapi dia ngikut, dibuka juga di situ, diam saja dia. Nah, itu yang namanya adab, etika. Itu saja yang dibicarakan Pak Guru itu bilangnya. Itu sudah dalam kepala itu. Nah, jangan sampai. Jadi inilah cara ulama-ulama terdahulu yang sukses, yang berhasil jadi orang. Berhasil dia, kenapa? Caranya menuntut ilmu seperti itu. Dia mau mendengar. Intinya apa santri itu? Mau mendengar. Setelah didengar, ditelaah, diikuti. Nah, maka aku akan dapatkan ilmu barokah. Sedikit ilmu mendapatmu sedikit, tapi karena keberkahannya ada. Apa itu berkah tadi? Kau dipakai orang, ilmumu bermanfaat, kepakai di rumah, di kampung sana. Ini banyak saya dengar, ya Allah, jadi pengangguran dia. Oh, entar semua saya bilang, entar. Ya, masa semua santri, pondok pesantren jadi pengangguran? Sebentar. Nah, saya tanyakan siapa orangnya? Nih. La ilaha illallah, manusia itu. Nah, yang itu saja. Begitu dia sampai di rumah, sampai kampung, enggak kepake sama sekali. Hatta diundang orang pun enggak. Undang zikir enggak. Apalagi baca doa. Diundang zikir enggak, dibaca doa apalagi. Kenapa saya bilang? Enggak tahu. Orang enggak menghiraukan. Orang tidak perhatikan. Seakan-akan orang enggak perlu sama dia. Padahal apa? Dia S2. Tinggal doktor saja, magister dia. Nah, tapi karena dulu dia waktu sekolah, waktu belajar di pondok, nah itulah dia nggak mau dengar gurunya, melawan gurunya, ya, menentang kebijakan gurunya. Akhirnya apa? Begitu dia selesai sekolah, dia merasakan dapat tentangan dari masyarakat sekitarnya, nggak kepake dia. Suaranya nggak didengar sama orang. Ini kasihan. Berarti selama 6 tahun kau mondok tidak ada dapat apa-apa di situ. Cerdas tuh. Tapi begitu sudah pulang kampung, ibarat burung pulang ke sarangnya, sudah nggak ada anaknya pergi, ya. Telurnya dimakan sama binatang lain di sarangnya. Dia menyesal, sia-sia apa yang dia cari untuk anak dan telurnya yang di sarang itu burung. Demikian juga kalian, 6 tahun kalian pergi dari kampung untuk ilmu di pondok pesantren, mondok lagi, begitu pulang nggak kepake sama sekali. Seperti apa tadi itu, burung kehilangan telurnya dimakan binatang. Nah itu, jadi belajarlah betul-betul. Nah, barulah kau bisa sampai ke tujuanmu, cita-cita. Nah, kalau begini ya susah. Ya. Jadi apa kata ulama ini? Al-an, sekarang ini mereka memilih sendiri, ya, apa yang mereka mau, tidak mau mendengar guru. Akibatnya apa? La yahsulu maqsudahum minal ilmi wal fikhi. Tidak akan pernah sampai tujuan maksudnya untuk paham, untuk mengerti ilmu dan ilmu fikih. Tidak akan nyampe. Pengen pintar, tapi gak mendengar, gak bakalan. Nah, itu mustahil. Nah, jadi sekarang yang saya lihat ada apa? Krisis akhlak. Ini yang saya lihat. Krisis moral. Santri kepada guru, tidak mau mendengar, hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya saja. Tidak mau mengerti bagaimana lelah letihnya gurumu yang mengajar. Boleh jadi yang ngajarin kalian siapa masih muda-muda seperti ini, Ustaz Hazon, Ustaz Wahid. Nah, jangan kau nilai, kita sama-sama muda. Mudamu itu belum tahu apa-apa. Mudanya dia berdua ini kenapa belum nikah saja?
Tapi duluan dia berilmu dari kalian. Kan masih aliyah, dia sudah lulus aliyah, lulus ma'had. Dia ma'had 4 tahun. Kalian belum lagi. Otomatis maknanya apa? Ilmumu lebih rendah dari mereka berdua, beliau berdua. Nah, maka dengarkanlah penyampaian ilmunya yang diberikan. Ya. Saya seperguruan sama mereka. Satu lembaga. Cuman beliau berdua apa nggak sempat ngaji sama Maulana Syekh itu aja, tapi murid Maulana Syekh banyak. Berarti ilmu Maulana Syekh itu turun juga sama beliau berdua. Nah, jadi kalau kalian remehkan, maka kalian rasakan pula lah tidak ada manfaat ilmu yang kalian dapat. Nah, ini yang putra. Kau lebih banyak, lebih besar tubuhmu daripada kedua. Bukan berarti apa kalian lebih hebat, tidak. Nah, yang putri, nah, juga dengan keadaan seperti ini, ya, maka hormatilah guru-guru kalian. Ini ilmu loh. Ini dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Di sana kita bisa dapatkan siapa yang ngasih beritahu para alim ulama yang sukses dulu, yang sukses, yang berhasil sampai tujuan cita-citanya ke situ. Kenapa? Takzimnya sama guru, hormatnya sama guru, mendengar dia. Makanya kalau nyanyi, ya, kalau baca syair, perhatiin apa maknanya. Asal nyanyi kalau di mulut saja. Tahu dah syaratnya dapat ilmu 6 perkara, tidak mau dilajari, tidak mau dipegang, tidak mau belajar. Satu diantaranya apa? Irsyadi ustadi, mendengarkan nasihat guru. Itu salah satunya. Yang lainnya 5 perkara tadi. Nah, jadi ikutilah, dengarkanlah. Kalau mau sampai cita-citamu, kalau mau sampai tujuanmu menjadi orang pintar, orang alim, orang soleh, orang sukses, maka dengarkanlah guru. Nah, tuh. Jangan ikuti kehendakmu saja, nafsumu saja. Yang turutin syahwatmu saja, keinginanmu saja, jangan. Kalau dah lulus nanti, serah kalian lah. Serah. Ya, tapi hari ini kalian masih dalam keadaan menuntut ilmu pengetahuan. Nah, jadi dipahami bahwa kalian masih sebagai murid. Ya, apa arti murid? Orang yang ingin. Itu murid namanya. Kamu kira apa namanya murid itu? Muridun, orang yang ingin. Itu murid namanya. Dan selalu ingin. Sampai kapan? Tak berbatas waktu, tulis zaman, selama-lamanya. Nah, itu namanya murid. Jadi pakailah bahasa itu bahwa kau tetap ingin menuntut ilmu, dapat ilmu sampai kau mati. Nah, itu akhirnya sudah selesai. Tapi kalau sebelum kau mati, berarti kau masih muridun, murid. Kau tetap berkeinginan sebagai santri ingin dapat ilmu pengetahuan. Nah, jadi ini yang saya dengar, ada saya perhatikan krisis ya akhlak, etika kepada guru. Nah, yang kedua, ketika kalian diperintahkan oleh guru, nah, insya Allah guru tidak ada merintahkan hal yang negatif. Ya, tidak akan, insya Allah. Ya. Nah, jadi kalau ada gurumu yang memesan atau merintahkan sesuatu perkara yang negatif, kau boleh menolaknya dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut tentunya. Nah, tidak menyinggung perasaan, tidak menyinggung hatinya, tidak menyinggung dan menyakiti otak dan pikirannya. Nah, kalian tolak baik-baik. Jangan sampai, kenapa? Dosa benda menyangkut bareng ina ama, bau tak hapus istighfar banyak-banyak, dosa le guru dena bau tak karisa, dakana tetap posisi dunia emas perak. Itu nilainya luar biasa. Kenapa dikatakan demikian?
ibu bapak penyebab kita lahir saja. Dengan beliaulah, sebab beliaulah kita lahir. Tapi guru inilah yang menyebabkan kalian lebih daripada jasanya apa? Membentuk jiwa menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang berakhlak, orang yang berakal, orang yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Itu jasa guru. Guru boleh katakan tidak ada yang pintar gurumu, tapi banyak mencetak orang-orang pintar. Itu guru. Bukan orang hebat gurumu, tapi banyak mencetak orang-orang hebat. Itu guru. Itu namanya apa? Pahlawan tanpa tanda jasa. Tidak nampak jasanya. Tapi kau lihat Jokowi jadi presiden karena guru. Tidak mungkin dia langsung letak jadi presiden. Nah, tapi sekarang ya Allah nyeleneh sekarang. Kita lihat. Dia akan melegalkan investasi miras. Luar biasa. Itu nyata-nyata sudah ya Allah sudah haram. Mau dilegalkan sama presiden. Nauzubillah. Subhanallah. Nah, ini yang terjadi di bangsa Indonesia. Kalau generasinya seperti ini lagi gimana lagi? Tambah rusak. Generasi seperti ini akan mengganti presiden nanti. Kalau rusak mulai sekarang, tambah rusak lah. Nah, lihat sekarang. Sudah nggak mau lagi dengar kata-kata gurunya, nggak mau lagi. Kata ulama, nggak mau lagi. Kalau sudah pemerintah tidak mau mendengar kata ulama, umarok nggak mau dengar kata ulama, habis dah. Kita nunggu azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sudah terjadi nih kan. Nah, Perdana Menteri agamanya sudah ngawur, ya, berikan fatwa. Presidennya pun sudah ngawur. Rekam saja, ya. Nah, buka makanya YouTube-mu, jangan yang lain-lain. Perkembangan Indonesia hari ini loh yang kau lihat. Bagaimana generasi berikutnya? Hari ini kau bisa masih mendengar hal-hal seperti itu. Tapi apa bisa kau jamin anak-anakmu besok bisa mengerti keadaan hari ini? Oleh sebab itu, kalianlah sekarang kuncinya bisa mengerti, bisa melihat, bisa mendengar, ikutilah baik-baik. Belajarlah baik-baik. Dengarkan kata-kata gurumu. Ikuti perintah gurumu yang mengarah kepada kebaikan. Yang tidak menyeleweng daripada maksiat. Yang tidak menyeleweng daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutilah. Apa susahnya? Jikalau memberatkanmu sampai kau mati, baru kau berhenti. Tapi kalau masih mengarahkan untuk dapatkan ilmumu, bertambah ilmu kebaikanmu, maka ikuti. Jangan kau menangkan hawa nafsu keinginanmu sendiri, tidak mengikuti kata-kata gurumu. Karena itu salah satu sebab kesuksesan seseorang mengikuti apa yang dinasihati guru, yang diperintahkan oleh guru. Nah, maka kita contohlah ulama-ulama terdahulu. Kalau nggak bisa seluruhnya, ikutilah sedikit yang kau mampu. Jangan sampai kosong sama sekali. Nah, itu mau sukses ke depan. Nah, jadi ikutilah. Jadi sekali lagi, apa kata ulama kita ikuti, yang mampu kita lakukan, lakukanlah. Yang kau tak mampu, maka kita pikirkan, kita jalankan perlahan. Nah, itulah. Sekali lagi, apa akibatnya, keuntungan dan keutamaannya kita menyerahkan perkara belajar mengajar dengan guru kita, maka yasiluna ila maksudihim wa muradihim, sampailah tujuan cita-cita mereka. Kenapa? Sebab taat kepada guru. Namun sebaliknya, kalau enggak daripada itu, maka kandas semua cita-citamu, kandas semua keinginanmu untuk jadi orang baik, orang pintar, orang sukses. Kenapa? Di sekolah kau tak mau mendengar guru, di pondok kau tak mau mengikuti perintah guru, maka inilah yang akan kau dapatkan, kandas semua cita-cita dan kehendak hatimu ingin jadi orang baik. Nah, percaya boleh lakukan, ya. Bukti sudah terlalu banyak, sudah banyak.
Saya contohkan saja. Saya contohkan. Saya waktu di Ma'had, kami itu bukan 10-20 seperti kalian seperti ini. Satu kelasnya saja itu ribuan. Ya, satu kelas saja bisa ratusan. Itu di kelas satu kelas saja. Ada yang cerdas, yang pintar. Tapi bisa kita lihat sekarang, orangnya maaf nganggur. Ada masih sapunya itu, nggak kepake dia, cuman apa, di sekolah, di masyarakat nggak kepake. Ya. Kepake di masyarakat tapi salah menyampaikan ilmu. Nah, bahaya lagi. Kenapa? Dulu tak mau mendengar. Apa kata guru? Ada. Dia doang sampean. Dia meremehkan apa yang disampaikan oleh masyayikh. Saya ingat masih orangnya. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi pada kita semua. Ya, yang diajari didik masih kecil. Jangan sampai. Artinya apa? Tak ada gunanya. Daripada kau mondok 6 tahun, tidak ada yang kau dapat dan kau peroleh sedikit pun. Jangan. Nauzubillah. Nah, jadi dapat ilmu sedikit, kau amalkan, kau jalankan. Intinya apa? Kau hormat, kau ta'zim sama guru, insya Allah barakah ilmu kau dapat. Kepake intinya, berguna ilmumu. Jangan sampai kau melawan, jangan sampai kau menentang guru-guru. Nah, kalau ada mungkin hari ini, ya, nah, yang kesal itu pasti ada. Nah, sama saya. Nah, saya copot ban motor. Nah, ada yang kesel. Enggak apa-apa. Ketimbang saya banyak ngomong, saya nasihati, enggak kepake, enggak diamalkan, enggak dijalankan. Khawatirnya saya apa? Kau tak dapat ilmu barokah itu saja. Pinter kau tapi apa? Enggak mau manut, enggak mau dengar. Nah, jadi saya sikapi, diam-diam saya copot ban motormu. Nah, saya bikinkan sesuatu yang enggak pernah saya sampaikan. Supaya apa? Khawatirnya itu saja. Begitu nanti kau selesai di sekolah, nah, selesai mondok, ilmumu nggak bermanfaat. Nah, jadi apa saja, diam saja. Diam, biarkan nasihat tidak terlalu banyak. Khawatir tak kau pakai, jadi kau durhaka nanti sama guru. Nah, bisa lakukan. Nah, tapi nanti saya kebalikkan juga. Nah, yang kedua, sekarang lagi apa namanya? Lagi viral-viralnya. Nah, jadi pasangan hidup belum waktunya. Besok saya bikinkan pernyataan. Saya buatkan pernyataan materai 10.000. Nah, saya bikin pernyataan apa? Konteksnya situ. Surat pernyataan. Nama saya titik-titik, kelas titik-titik, asal kampungnya titik, nama ayah titik-titik. Yang telah memilih pasangan namanya titik-titik. Berjanji dengan sepenuh hati akan melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan dengan syarat harus hafal 3 juz sebulan. Gak hafal, saya rela dan ikhlas dikeluarkan dari pondok. Tanda tangan kau 10.000 di situ. Nah, berarti setelah kau tanda tangan dari Sumatera itu, kau pertanggungjawabkan nanti. Siapa yang nuntut? Tidak ada. Bapakmu datang, kenapa dikeluarkan anak saya? Ada tanda tangannya Pak di atas materai. Bukan materai 6.000, tapi 12.000. Nah, berarti apa? Kau dengan lapang dada harus meninggalkan pondok. Nah, nanti saya buatkan surat pernyataannya, karena sudah terlalu banyak. Ya. Nah, jadi saya buatkan nanti harus ditandatangani. Kalau nggak bertantangan, istikharah dulu lah. Istikharah dulu, ya. Gimana?
Jangan sampai saya ngomong hari ini kami udah berhenti bah, kapan? Tadi pagi. Tidak saya terima. Kenapa? Saya sudah, itu bahasa basi sudah. Ya, alasan basi. Dulu sudah saya dengar bahasa itu. Berhenti kita bah, kedapat dalam meja banyak. Kita ngomong aja sama apa? Kita berhentian dulu, nanti sambung lagi. Berarti empat lagi sama saya, sama guru yang lain. Besok harus tanda tangan di atas materai, saya berikan materai gratis, tidak apa-apa. Materai yang 12 ini. Saya bikinkan pernyataan. Nah, siap saja. Kami semua bah bilangnya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masih ada guruku 2 di sini. Pak Supa 3. Anak ada demo banyak. Nah, itu jadi santri, enggak apa-apa. Semua kami bah bilang ada pasangan semua. Oke, enggak apa-apa. Go semua. Jadi kita sekolah aja pagi kan. Nah, pagi sekolah, siang sepi. Oke. Nah, susah ya. Saya bisa nyemprot, bisa nanam singkong, nanam jagung, beres selesai kan. Nah, tunggu saja ya. Sudah sekian orang, sekian pasangan ya. Atau kita nikah masal sekalian. Gurunya belum nikah, dia nikah duluan. Ada apa dengan ini dirimu? Setan apa yang merasukimu? Nah, tunggu saja. Surat pernyataannya saya tempelkan materai 10.000. Dari 6.000 berarti 12.000. Kau tanda tangan di situ, kenakan materainya. Besok yang nuntut tidak ada. Selesai. Saya panjang lebar. Kalau ngomong banyak-banyak dia susah nanti kita mendengar. Ya. Dah. Ini keadaanmu sekarang. Ingat. Pertama, tujuan kita mencari ilmu kemari. Itu pertama. Ya. Tapi kan kita masih muda, Pak. Yang bilang kamu tua siapa? Gurumu aja saya masih anggap muda. Kenapa lebih tua saya daripada berdua ini? Cuman belum laku. Itu saja. Gagah. Tapi ilmu saya jelek. Kenapa belum laku? Itu aja. Kalian semua belum laku, jelek-jelek semua. Marah bilang jelek kan biar aja. Jadi ingat tuh. Tujuanmu sekarang apa? Masuk ke pondok belajar, bukan cari pasangan. Lihat saja, ya, lihat saja. Yang kedua, tujuanmu mencari pasangan, untuk pacaran apa? Mencari teman hidup. Kira-kira nih, kalau kau lulus hari besok, langsung boleh nikah enggak sama bapakmu? Ada yang boleh? Enggak apa-apa, yang boleh enggak apa-apa. Ya jadi masalah ini yang enggak boleh ini. Kau berharap sekarang, ya. Begitu kita tamat, bang kita nikah, oke, kemauanmu berdua. Telepon bapakmu, apa katanya? Pak, saya mau nikah. Apa kata bapakmu? Balikkan semua apa yang pernah kau pakai sekolah. Suruh calon lakimu membalikkan biaya sekolahmu selama berapa tahun? Kira-kira mampu tak calon lakimu? Tidak seenak itu. Keberatan mas orang tua. Kenapa? Kau belum sukses, belum selesai sekolah. Kepengennya bapak emakmu apa? Kau kuliah jadi orang seperti yang lain. Bapak udah janji kita bah, saya hidup semati. Tengenge.
Itu namanya tengenge namanya. Subhanallah, itu hanya khayalan, bayangan ke depan. Ya. Ternyata apa? Masih ada kendala loh. Kalian nggak bisa mewujudkan cita-cita itu. Kenapa? Kalian perlu orang tua. Ya, apalagi yang perempuan, ada wali di situ. Ya. Siapa walimu? Bapakmu masih hidup. Apakah bapakmu tadi itu sudah? Suruh calon laki bilang balikkan dia sekolah dari TK sampai aliyah. Nggak kering gigimu. Jadi pikirkan dulu, pikirkan. Itu tujuan orang pacaran, menjalin kehidupan yang samawa. Nah, itu bahasamu, bukan bahasa saya. Nah, itu yang dicari. Nah, setelah menikah, mencari keturunan yang alim, soleh dan soleha, itu tujuan. Sekarang tujuanmu apa? Kira-kira tujuanmu itu apa? Kau belum tentu dapat ridho orang tua loh. Berarti kalau orang tuamu tidak ridho dan terus kau laksanakan, jalankan, berarti kalian apa? Melanggar aturan orang tuamu. Khianat sama orang tua, itu maknanya. Yakin saya hari ini dari awal kau masuk nggak ada pesannya bapakmu begitu kan? Nah, nanti kalau kelas 3 aliyah cari pasangan cepat-cepat ya. Ada? Kalau ada orang seperti itu luar biasa mulia hati. Kenapa saya kata mulia? Gak mau anaknya tercoreng dan maksiat. Kalau bapakmu berpesan seperti itu, nak, kalau umurmu sampai nanti 18 tahun, jauhan 18 tahun. 9 tahun atau 10 tahun, kau cari pasangan, siapa mau dan mau nikah. Itu tujuan bapak berarti apa? Untuk memelihara dan menjaga wanita anak-anaknya supaya tidak terjerumus pada maksiat. Nah, sudah banyak cerita. Sudah banyak cerita. Kalau tahu sejarah riwayat Syekh Hasan Al-Mashhad, gurunya Al-Mukarram Maulana Syekh, beliau menikah masih MTS. Nah, siapa berada di sini ayo? Ada. Saya aja udah masuk di sekolah di Makkah baru saya nikah. Masih MTS Maulana Syekh Hasan Al-Mashhad. Tapi niat dia apa? Supaya saya mudah satu belajar, konsen belajar, konsen mengarang, menulis buku. Lo nulis buku apa? Hah? Itu tujuan beliau. Ketika beliau pergi sekolah, sudah ada disiapkan, ada menyiapkan sarapan, menyiapkan buku, menyiapkan semuanya berangkat sekolah. Begitu pulang sekolah, ada yang menerima, menyambut beliau, menyiapkan sudah untuk persiapan. Tinggal apa? Beliau tinggal menulis, membaca, menarang kitab. Sehingga pakaran beliau banyak. Ya, kitab-kitab beliau banyak. Lalu kitab lo berapa? Hah? Yang sudah kau tulis berapa? Itu pertanyakan saja itu dari dirimu sendiri. Sehingga ketika kakak berbuat seperti itu, malu. Nah, itu tujuannya. Kalau ada tujuanmu seperti itu, ya, supaya kamu begitu pulang sekolah ada yang masakin, ada yang nyuciin, tinggal belajar, baca, mengarang, nulis kitab aja. Saya yang akan tanggung jawab sama bapak. Saya sanggup mungkin melamarkanmu. Mana yang laki-laki? Saya datang sama bapakmu, saya akan rayu bapakmu sampai kamu diizinkan nikah. Nah, ini yang laki-laki. Tapi niatmu apa tadi tuh? Sebagai pengarang, penulis buku. Mula belajar sungguh-sungguh jadi orang alim. Ini orang berilmu dia berlemu saja. Sama enggak orang berilmu sama berlemu? Hah? Orang berilmu dia berlemu. Kalau sebut lebih lagi nanti ada yang singgung. Nah, jadi ini proses lama loh. Jadi untuk ilmu itu lama. Tidak
mungkin kau pintar langsung cerdas langsung, cuman 6 tahun berbatas waktu tidak. Watulis zaman sepanjang waktu zaman. Ya. Nah, mudah-mudahan lah. Jadi apa yang kita cita-citakan, kita inginkan, kita harapkan dijabah semua oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita untuk berkhidmat melakukannya, sehingga kita ketika untuk ilmu pengetahuan selalu diberikan kemudahan-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa ilmuhu jalla wa ta'ala. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sebelum tutup, sebelum berakhir, jadi saya minta yang putra bersihin lingkungannya, ya. Bersihin, ya. Di luar, depan, kayak apa, tong sampah, nah dibuang-buang, dibersihin. Jadi putri pun sama. Nah, karena selama kita dah jelek, bolong-bolong, justru di jeleknya itulah kita baikin. Dah tuh bolong-bolong, kok kayak kapal pecah lagi. Kau biarkan, kita tambah jelek lah. Nah, sama yang putra, putri. Jadi bersihkan. Kemarin saya nyemprot. Udah belum bulan. Nah, jadi kemarin saya nyemprot yang putra. Itu benar sekali. Jujur saya. Ini kalau lihat saya kamera ketawa kemarin lihat saya. Kenapa? Terjun sekolah. Jatuh, bukan sengaja. Selesainya bersebelah barat, mau belok saya. Belum ke kolam sama rombong-rombongnya. Jatuh sudah. Ada anak-anak, alhamdulillah. Kalau ada anak ada yang kesim-kesim ketawa-ketawa. Ya loncat sama rombong lucu lah. Nah, jadi sudah disemprot, insya Allah mudah-mudahan cepat matilah rumputnya, bukan orangnya, rumputnya mati. Nah, jadi saya minta sampah-sampahnya disimpuni, dibuang. Jadi kalau kalian berprinsip itu asrama sudah jelek, tidak bolong-bolong, dan kau biarkan berserakan sampah semakin kotor dan jelek. Ya, kalau ada rumah bagus, musola bagus ini kan, nah, kira-kira kalau ada sampah kebun, hilang dia kelihatan. Kenapa? Banyak bagusnya. Ini asrama bolong-bolong, banyak sampahnya, ngeri lah, mak lampir hidup di situ. Itu sarang mak lampir, genderuwo, pocong esok, nah di situ dia. Nah, jadi saya minta, sarankan bersihin semua. Jangan cuma mukamu yang kau glowingkan, jangan wajahmu jaya cuma kau bersihin. Tapi lingkungan mau kotor, tetap kau jorok. Ya, muka 2,5 jam dibasuh. Udah muka 2,5 jam dibasuh, baju gak pernah cuci 3 bulan. La ilaha illallah. Masih syukur juga tuh, ditambah pula, ya Allah. Depan asrama ya, nasi basi dibuang di situ. Belumut dia. Lumut bisa dipakai mana? Lumut untuk mancing. Lumutnya di situ. Mana bisa dipakai? Syukur nak kena koknya berlumut. Nanti jangan tunggu saya, kalau saya bersih nanti ya, bila saya bersih nanti tidak apa-apa. Nanti saya bawa karung untuk isi lepas sampah. Nah, jadi ini saya harapkan ya, putri juga sama. Ya kalau nggak bisa nyemprot putri nanti saya semprotkan, tapi ya sampah-sampahnya diangkat, kresek-kreseknya diangkat. Gitu. Banyak bak kresek di mana? Di bak kolong. Ngondok di bak kolong. Yang putri nampak kan? Nah, nampak dia. Yang putri nak nampak, tapi penuh dia kena banyaknya. Nah, nampak dia. Kenapa yang putra tidak nampak sampahnya? Kebanyakan di bak kolong itu. Dia nggak keluar lewat depan, diangkatnya itu lantainya. Nah, di situ disosor. Itu hebatnya putra. Lantai diangkatnya dari situ bang sampah. Kau tahu bilangnya, kasih di sana. Nah, jadi saya harapkan bersihkanlah.
Ya, jadi gimana pun kok merasa sehatnya mah oke lah, tubuhmu sehat gak corona. Ya. Tapi lingkunganmu kotor, tak nyaman kita lihat. Pusing kita ngelihat. Belajar pun gak akan mau. Kenapa gak sedap? Masuk ke kamar lagi, ya Allah, kamar bersih kayak sampah kita di belakang itu. Tahu tempat pembukaan buang sampah itu? Yang putih tahu kan? Berantakan, mbakmu lagi. Saya masuk ke, ya Allah, ini kamar atau tempat buang sampah? Yang ada dalam benak saya, kok bisa enak tidur loh? Nih, ya malam. Ya Allah, ya Rabbi. Saya kalau jadi cewek tahu seperti itu. Dek, gemes-gemes. Sama kau tahu cowok, cewek, oh bersih alhamdulillah. Yang bersih-bersih, yang bulat-bulat lah. Nah, semuanya bersih. Nah, sudah ceritakan dulu kan? Nah, dari teman saya pondok, ya Allah. Iya. Yeah. Nama pondok saya Pak di Mondokan Sajana, Majma'ut Tullab namanya di situ. Perkumpulan santri-santri di situ. Yeah. Di dalamnya ada asrama putri, di luarnya putra. Baik gerbang dia masuk, putri di dalam. Yeah. Nah, jadi ada 2 orang yang bersaudara saudari, laki-laki kakaknya, yang cewek adiknya. Yang cewek ini apa? Adalah cowoknya di luar yang mondok sama kakaknya putra. Jadi ceritain sama temannya, bro, masih kamu sama adik di sana? Masih lah bilangnya, masih. Kau tahu enggak bilangnya? Apa bilangnya? Tadi ku lihat mandi sama kakaknya, koreng bilangnya. Masa bilangnya? Itu kan kakaknya bilangnya. Kalau kakaknya korengan, adiknya juga korengan bilangnya. Hah? Masa bilangnya? Berhenti dia. Loh, apa urusannya? Kenapa? Kakaknya koreng, adiknya ikut koreng. Beda lah cewek sama cowok. Dikiranya kakaknya koreng itu, adik juga korengan. Nah, kenapa faktornya? Mandi sering dia mandi. Ya. 5 kali sehari dia mandi. Tapi apa? Tetap korengan. Nah, berarti apa? Tidak bersih. Nah, jadi ingat bersih. Bersihkan dulu kamarmu, bersihkan di luarnya. Nanti kalau nggak siap bersih, saya ada bawa karung nanti. Bersihin kamarmu semua. Pakaianmu isi semua dalam karung. Bersihkan. Tunggu aja sebentar. Saya minta bantu sama Ustaz Wahid sama Ustaz Azhar nanti bawa karung satu-satu. Namanya bersihkan kan, bersihin kamar kan? Berarti apa di kamar saya bersihin, pancinya masuk dalam karung, baju-baju bisa masuk dalam karung. Nah, jadi sebelum saya bersihin, bersihin dulu, rapiin maksudnya. Ya, kalau saya datang bersihin habis tuh. Ya. Kalau kalian bahas rapiin, berarti rapi ya. Lemari tetap dirapiin, pakaian disimpan rapi, gitu kan bersih. Kalau bersihin habis, masuk dalam karung semua, terbakar. Dah, paham ya putra? Jangan jemput satu-satu, enggak, semua. Intinya kalau kamar yang pernah saya masukin, nah itulah dia. Yang merasa berarti, kena itu hatinya kan. Oh, kamar saya bilang. Nah, maka bersihkan. Nanti kau gatal-gatal, ya Allah, semua penyakit bisa hinggap nanti. Jadi yang putri, bersihin juga. Mudah-mudah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi saya harapkan apa yang disampaikan gurumu satu ingetin, ikutin selama tidak melanggar syariah. Paham? Selama gurumu merintahkan yang baik, ikutin. Karena keluar dari mulutnya itu adalah ilmu. Ya. Yeah. Jadi dia nggak mungkin ngomong yang begitu kalau nggak ada ilmunya, nggak ada dasarnya. Dari guru-guru kita, dari guru-gurunya, yang disampaikannya maka ikutilah. Ya, kalau itu tidak melanggar pada syariah agama. Ya. Yang kedua,
hormatilah gurumu. Hormati, bukan karena gila hormat, tidak. Bedakan gila hormat. Ya. Bedain. Kalau orang gila hormat, dia minta dihormati. Tapi apa? Ulama yang memerintahkan kita untuk memuliakan dan menghormati guru. Kenapa? Ini namanya hasilut tajarrub. Hasil daripada percobaan yang pernah beliau alami dan lakukan, bahwa dengan menghormati guru, memuliakan guru, mendengarkan guru, dia jadi orang dah, jadi orang baik, jadi orang berhasil. Nah, jangan lantaran kau kecil, guru lebih kecil dari kau, jangan kau tak mau hormat sama dia. Sekarang saya bisa kasih bukti kepada kalian. Orangnya sekarang masih sehat, masih kuat, masih perkasa sekarang. Dia sudah apa? Dia sudah S3, doktor, sebentar lagi profesor. Cuman satu ungkapan yang pernah diucapkan sama dia. Orangnya masih sehat sekarang. Jadi doktor sudah. Bukan dokter. Doktor S3. Sebentar lagi dokter jadi profesor. Apa ungkapan yang pernah diucapkan sama dia? Sepele. Nah, ditanyalah sama teman-temannya yang KKN, PPL. Bro, siapa itu bilang? Itu teman saya dulu waktu di pondok. Itu gurunya yang memperkenalkan dia alif batasa, itu gurunya yang itu. Cuman nggak pakai titel gurunya. Ketemu di kantor desa, apa katanya? Itu teman saya waktu di pondok. Salah? Enggak, betulan sama-sama di pondok. Cuman kata teman satu itu saja. Itu teman saya dulu waktu di pondok. Dia nggak mengatakan guru saya. Enggak. Ya. Hebat dia sekarang, guru besar. Tapi itu tidak ada barokah di situ. Nggak ada keberkahan. Apa? Karena tidak mau, hanya malu mengakui itu gurunya. Gurunya nggak punya titel, hanya tamat ma'had. Dia bangga, Pak, sudah dapat jadi doktor. Ya Allah, sedih saya dengar itu. Berarti ilmunya tidak sama sekali bermanfaat. Nah, itu yang tidak saya inginkan. Kami inginkan dari kalian. Jadi sedikit yang itu dah dokter, udah banyak ilmunya itu, tapi songong. Nah, kalian apa? Ilmu nggak ada, songong, dapat apa? Nah, itu berilmu tuh, songong, ada dikit-dikit, tapi sebenarnya tidak ada jalan seperti itu. Kalian dapat apa? Tidak punya apa-apa, songong. Celok. Nah, ingat tuh, ya. Nah, jangan kau andalkan otakmu yang belum ada manfaatnya itu. Jadi ikutilah, karena gurumu tak mungkin mencelakakanmu. Beliau semuanya menginginkan kalian baik. Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk ibu bapak kita yang berjasa pada kita, guru-guru kita, orang yang berjasa di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan yang masih hidup diberikan umur yang panjang dan melengkapi taatillah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, keturunannya alim soleh dan solehah, akhir hayat yang husnul khatimah. Dan untuk kita semua yang menuntut ilmu pengetahuan ini, mudah-mudahan dibuka pintu pemahaman, mudah hafal, mudah mengerti, mudah menguasai ilmu yang ada, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan barokah, bermanfaat dunia dan akhirat. Untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kita doakan diterima semua amal ibadahnya, diampuni salah dan dosanya, dijauhkan dari siksa kubur dan nerakanya, dekatkan di surganya, serta diberikan tempat yang layak di sisinya. Untuk yang masih sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bisa bekerja seperti sedia kala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.